Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Thalathatil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, menjelaskan matan Thalathatul Usul wa adillatuha karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita sampai pada perkataan penulis matan ats-tsalitsah, hal ketiga yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, anna man ata'a ar-rasul wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Bahwa barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh baginya untuk mencintai orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bagi dia untuk mencintai orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qarib, walaupun orang tersebut yang membenci Allah dan Rasulnya tersebut adalah kerabat terdekatnya. Ini adalah membahas akidah al-wala wal bara, yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itulah makna dari al-wala wal bara. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini adalah konsekuensi iman. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kita membenci orang yang membenci Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sempurna keimanan seseorang ketika dia tidak membenci orang yang membenci Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu mengapa kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ketika para sahabat beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mendapati kerabat mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat para sahabat memerangi kerabat mereka sendiri yang kufur kepada Allah dan Rasulnya tersebut. Ya, kita lihat anak berperang dengan ayahnya dan kerabatnya, dan ayah berperang dengan anaknya, dan seterusnya. Ya, itu mengapa? Karena yang satu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan yang satu lagi itu kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, akidah ini dipahami oleh sebagian orang, ini berarti akidah kebencian. Maka kita katakan ini bukan akidah kebencian, ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ini ada di setiap orang. Orang kafir juga memiliki al-wala wal bara. Mereka cinta orang yang mencintai kekufurannya, mereka benci orang yang benci kekufurannya, sama saja. Ini ada pada setiap orang. Karena ini ada pada tabi'i, ada pada tabiat setiap orang. Ya. Jadi akidah al-wala wal bara itu adalah sebenarnya dimiliki oleh setiap orang. Itu mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan standar apa yang benar untuk akidah al-wala wal bara. Standarnya adalah apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kita cintai, apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kita benci. Itu standar yang hak. Itu standar yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun kalau kita melihat kepada diri masing-masing orang, maka masing-masing itu memiliki al-wala wal bara, cinta dan benci. Ya, ini dia cinta sesuatu yang nanti tinggal standarnya benar apa salah. Ya, tadi kita katakan orang kafir al-wala wal bara-nya standarnya adalah kekufuran mereka sendiri. Mereka cinta orang yang mencintai kekufuran mereka, mereka benci orang yang benci kepada kekufuran mereka. Jadi tidak boleh kemudian yakni ketika membahas hal ini kemudian merasa bahwa ini cuma muslim saja berarti yang memiliki akidah seperti ini. Ini dimiliki oleh setiap orang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan standar apa yang hak untuk kita landaskan al-wala wal bara ini ya di dalam kehidupan kita. Baik.
Jadi di sini kita lihat wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidaklah engkau wahai Rasul menemukan sekelompok orang, tidaklah engkau menemukan sekelompok orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan engkau temukan mereka itu setelah mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka malah mencintai orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'akum, walaupun mereka adalah ayah-ayah mereka, au abna'akum, walau kanu abna'ahum walau kanu aba'akum au abna'ahum. Walaupun mereka ini adalah ayah-ayah mereka atau anak-anak mereka, au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum atau keluarga mereka, kerabat mereka. Jadi walaupun ayahnya sendiri, anaknya sendiri, saudaranya sendiri, keluarganya sendiri, ketika membenci Allah dan Rasulnya, maka orang yang beriman tidak akan kemudian mencintai orang yang membenci Allah dan Rasulnya tersebut. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka ini orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya ini, yang memiliki akidah al-wala wal bara ini yang hak. Mereka itu adalah orang-orang yang telah ditetapkan pada hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah menolong mereka biruhim min, dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para ahli tafsir banyak menjelaskan ini bermakna pertolongan dari Allah, ini wahyu dari Allah, ini keimanan dari Allah, ini rahmah dari Allah. Atau bisa bermakna malaikat Jibril ketika malaikat Jibril kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan wahyu, itu adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan al-haq, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita lihat ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang memiliki akidah al-wala wal bara. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka adalah golongannya Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun, dan sungguh golongannya Allah itu adalah orang-orang yang beruntung. Di dalam Al-Qur'an ketika disebut kata hizb, maka cuma ada dua kategori, hizbullah atau hizbus syaitan. Golongannya Allah atau golongannya syaitan. Jadi orang yang memiliki akidah al-wala dan al-bara yang sahih disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah hizbullah, golongannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi kita katakan al-wala wal bara maknanya apa? Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Mencintai orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, membenci orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau membenci orang, begitu ya. Ada juga cinta dan benci amalan. Mencintai amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan membenci amalan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-wala wal bara itu antara kepada orang atau kepada amalan. Kalau kepada orang, maka kita mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kita membenci orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Benci di sini bukan berarti zalim. Bedakan antara benci dengan berbuat kezaliman. Jadi walaupun tadi kita katakan kita harus membenci orang kafir karena kekufurannya, tidak boleh kita berbuat zalim kepada mereka. Kalau kita mau melihat bagaimana praktek al-wala wal bara yang paling benar, ya lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah praktek al-wala wal bara yang paling benar, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat yang dipraktekkan oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah praktek al-wala wal bara. Jadi al-bara khususnya bukan berarti zalim. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah menjelaskan bahwa banyak sekali baik di ayat ataupun di hadis, kezaliman itu haram yang jelas walaupun kepada orang kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, ini dai yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan keutamaan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dai yang
dikirim, diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di awal, innaka taqdumu qaumin ala qaumin min ahli kitab. Yaitu engkau itu akan mendatangi orang-orang dari kalangan ahli kitab. Innaka taqdumu ala qaumin ahli kitab, yaitu engkau akan mendatangi orang-orang dari kalangan ahli kitab. Kemudian apa yang diperintahkan pertama? Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi an tasyhadu an la ilaha illallah. Jadikanlah hal yang pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah, yaitu agar mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian nanti ada beberapa perintah dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu bainallahi hijab. Takutlah kepada doanya orang yang dizalimi. Ini sabda Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz dalam rangkaian ketika Mu'adz mau diutus kepada negeri Yaman, ke orang-orang ahli kitab. Hati-hati terhadap doanya orang yang dizalimi, orang yang terzalimi, karena tidak ada antara doa tersebut dengan Allah pembatas sama sekali, nggak ada hijab. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya orang yang dizalimi. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, wattaqi da'watal mazlum walau kana kafiran. Dari hadis tersebut kita simpulkan bahwa berhati-hatilah terhadap doa dari orang yang dizalimi, orang yang terzalimi, walaupun orang tersebut orang kafir. Ketika kemudian orang tersebut berdoa kepada Allah walaupun kafir, maka kalimat sabda Nabi Muhammad SAW setelahnya berlaku. Fa innahu laisa bainahu bainallahi hijab. Tidak ada antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala pembatas sama sekali. Tidak ada hijab sama sekali. Jadi ini menunjukkan bahwa zalim kepada orang kafir itu juga haram. Apalagi zalim kepada muslim. Apalagi zalim kepada kawan sendiri. Semakin hak seseorang itu semakin besar dosa kezaliman kepada orang tersebut. Zalim kepada orang tua sendiri misalkan, zalim kepada guru sendiri, ini lebih parah. Kepada orang kafir saja itu zalim, itu haram. Jadi yang namanya al-wala wal bara, khususnya al-bara terhadap orang kafir, ini bukan berarti zalim kepada mereka. Bukan berarti kemudian tidak menyapa mereka. Bukan berarti kemudian memusuhi mereka, yakni tidak menyapa sama sekali, kemudian tidak demikian. Kita lihat praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Khalas. Ya, kita lihat bagaimana beliau SAW memiliki muamalah yang baik dengan orang kafir, memiliki adab dan akhlak yang baik kepada orang kafir. Ya. Jadi menjenguk orang kafir yang sakit misalkan, sehingga kemudian salah satu yang dijenguk didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW, anak Yahudi yang sudah mau meninggal dunia dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian didakwahi untuk masuk Islam. Kemudian ayahnya dari si anak tadi berarti orang Yahudi menasihatkan kepada anaknya, ikutilah apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, masuk Islam. Maka kita lihat ini bukan berarti kemudian memutus hubungan sama sekali, memusuhi dalam artian tidak berinteraksi sama sekali, tidak bermuamalah sama sekali. Kita sekali lagi katakan praktek yang paling benar terhadap akidah al-wala wal bara adalah praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi yang dimaksud al-wala wal bara adalah maksud apa? Maqasid syariah. Maksud syariat dari disyariatkannya al-wala wal bara, tujuannya adalah untuk hifdzuddin, menjaga agama. Tujuannya adalah untuk menjaga keimanan. Berapa banyak seseorang yang keimanannya rusak, awalnya adalah karena al-wala wal bara itu terkikis sedikit demi sedikit. Awalnya adalah menjadikan orang kafir sebagai teman dekat. Yang awalnya mungkin muslim yang taat, kemudian lama-lama menjadi liberal, kemudian lama-lama mengatakan semua agama itu sama dan ini adalah kekufuran. Apa penyebabnya? Karena awalnya mungkin berteman, menjadikan orang kafir sebagai teman dekat, kemudian lama-lama mencintai mereka, kemudian lama-lama nggak ada salah dari akidah mereka ini, nggak ada salah dari keyakinan mereka ini, kemudian lama-lama membenarkan keyakinan mereka. Nah, ketika sudah sampai membenarkan atau mengatakan semua agama itu sama,
maka ini adalah akidah kekufuran. Ini adalah keyakinan yang merupakan kekufuran, kufur akbar, berbahaya. Jadi akidah al-wala' wal bara' selain tadi kita sebutkan ini adalah tabi'i, tabiat dari setiap manusia. Manusia memiliki al-wala' wal bara'. Lihat orang kafir Quraisy, orang yang paling jahil, yang disebut zaman jahiliyah, jauh dari ilmu agama. Mereka memiliki al-wala' wal bara'. Mereka ketika yakni orang-orang dari Ethiopia membuat gereja di Yaman, maka orang-orang dari kalangan kafir Quraisy dari Makkah merasa tersaingi. Al-wala' wal bara', bara'-nya muncul. Kita mencintai Ka'bah, kita benci itu. Karena mereka menuju ke Yaman, kemudian mereka buang air besar di gereja tersebut. Itulah mengapa kemudian Abraha mau balas dendam dari Yaman menuju ke mau menghancurkan Ka'bah. Tapi kita lihat berarti apa? Orang kafir Quraisy pun juga punya al-wala' wal bara', tapi standarnya salah. Standarnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan bahwa setiap orang memiliki akidah al-wala' wal bara'. Jadi jangan sok bijak kemudian mengatakan ini agama yang mengajarkan kebencian. Islam ini mengajarkan kebencian, lihat al-wala' wal bara'. Kita katakan antum juga punya al-wala' wal bara'. Ya. Tetapi standar di sini yang berbeda. Standar kami adalah langsung dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qauluhu ats-tsalitsah ay al-masalah ats-tsalitsah mimma yajibu alaina ilmuhu al-wala' wal bara'. Masalah ketiga yang wajib untuk kita pelajari adalah masalah al-wala' wal bara'. Wal wala' wal bara' aslun azim. Ja'at fihi nusus al-katsirah. Wala' wal bara' itu adalah pondasi yang besar yang banyak disebutkan di dalil-dalil. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian itu menjadikan orang-orang selain kalian, yaitu selain orang-orang yang beriman, yakni orang kafir berarti. Janganlah menjadikan orang-orang kafir itu sebagai yakni pelindung, sebagai teman dekat, sebagai orang yang dicintai. La ya'lunakum khabala. Allah mensifati mereka akan mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk menghinakan engkau, untuk mengajakmu kepada kekufuran, mengajakmu kepada kemaksiatan, mengajakmu kepada keharaman. Ini makna dari la ya'lunakum khabala. La ya'lunakum khabala, yakni mereka tidak menyisakan tenaga mereka satupun sama sekali kecuali untuk menyeretmu menuju kepada kehinaan, menuju kepada kekufuran, menuju kepada kesyirikan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang beriman, jangan jadikan orang Yahudi dan Nasara itu sebagai teman dekat, sebagai penolong. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka adalah penolong bagi sebagian mereka yang lain. Mereka adalah teman dekat bagi sebagian mereka yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang cinta kepada mereka, maka dia adalah bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi di sini ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kepada orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya, orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita wala, tidak boleh kita cinta kepada orang tersebut. Tapi tetap wajib memiliki adab dan akhlak yang baik. Tadi kita sebutkan. Tapi itu kepada orang kafir. Bagaimana dengan orang muslim tapi melakukan keharaman? Ya, maka para ulama menjelaskan kita cinta karena keimanannya, tapi kita benci karena keharaman yang dia lakukan. Jadi kalau misalkan orang tersebut kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus bara'. Tapi kalau orang tersebut muslim, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tapi dia muslim yang fasik, dia melakukan keharaman, dia melakukan yang lebih parah dari itu, misalkan kebid'ahan misalkan, maka kita cinta karena keimanannya, kita benci karena keharaman yang dia lakukan, kefasikan yang dia lakukan. Jadi bisa berkumpul al-wala wal bara', kecintaan dan kebencian ini karena Allah ini dalam satu orang. Itu bisa.
Contoh yang banyak disebutkan oleh para ulama, misalkan orang minum obat, obatnya pahit. Dia benci karena pahitnya, tapi dia cinta obat tersebut karena dia tahu bahwa ini adalah sebab yang dengan sebab ini ya dia bisa sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa bersatu antara cinta dan benci pada suatu hal. Maka kepada orang yang beriman kepada Allah tapi dia melakukan keharaman, ya, yakni ahli maksiat misalkan atau orang fasik, maka kita cinta karena Allah, yakni cinta karena keimanannya, dan kita benci karena kefasikannya. Bisa berkumpul pada satu orang. Jadi itu al-wala' wal bara' yang terhadap orang. Al-wala' wal bara' yang terhadap amalan. Tadi sudah kita katakan tadi, setiap amalan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, kita wajib untuk membenci amalan tersebut. Dan setiap amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita cintai amalan tersebut. Baik. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian itu sebagai lelucon dan main-main. Minal ladzina utul kitaba min qablikum, dari orang-orang yang diberikan Alkitab dari kalangan sebelum kalian. Mereka itu menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai candaan, sebagai lelucon. Wal kufaru auliya, dan janganlah menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dekat. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah jika kalian itu termasuk orang-orang yang beriman. Jadi kita lihat di sini, ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, diperintahkan oleh Allah di Al-Qur'an, khususnya di sini. Dari tadi kita baca ayat ya. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan ayah-ayah kalian dan saudara-saudara kalian itu teman dekat. Ini istahabbul kufra 'alal iman. Kalau mereka itu menjadikan kekufuran, kalau mereka itu lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Jadi jangan menjadikan ayah dan saudara kita sendiri itu sebagai teman dekat kalau mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Jadi harus bara'. Tapi tadi kita katakan, ya, kita harus tetap memiliki adab dan akhlak yang baik, dan itu kita niatkan untuk berdakwah, ya, supaya mereka tergerak hatinya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita tentunya sedih kalau misalkan kerabat kita sendiri kemudian kufur kepada Allah dan Rasulnya, yang kemudian ancamannya nanti kekal di neraka, betul tidak? Pasti kita tidak menginginkan demikian. Kita harus berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita hidayah, dan semoga Allah memberikan juga kepada mereka hidayah. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang cinta kepada mereka, menjadikan mereka sebagai teman dekat, berwala kepada mereka, maka orang-orang ini adalah termasuk orang-orang yang zalim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini, menyebutkan perincian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perincian di Al-Qur'an, ini menunjukkan yakni sesuatu yang kita harus sangat berhati-hati. Setiap perincian yang disebutkan di Al-Quran dan di hadis, kalau itu dirinci, padahal seharusnya misalkan kalau itu disebut secara umum saja itu misalkan sudah cukup, tapi itu dirinci, ini berbahaya. Ya seperti tadi, ketika dirinci, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum, udah dirinci, disebutkan, ya, orang tua kalian dan saudara kalian. Ini kan sebenarnya bisa disingkat sebenarnya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyingkatnya, merinci. Ini berbahaya. Ini kita harus berhati-hati. Ini contohnya yang banyak perincian di sini. Qul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Muhammad, jika ayah-ayah kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, keluarga-keluarga kalian, kerabat-kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian dapatkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan bisnis yang kalian itu takut ruginya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian itu cintai.
ahabba ilaikum minallahi wa rasuli, kalau itu semua lebih dicintai oleh kalian daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, lebih dicintai daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah datang dengan perintahnya. Ini ayat ini kalau kita memahami ilmu tafsir, memahami ilmu usul tafsir, kaidah-kaidah tafsir, ini ayat yang seharusnya membuat hati kita gemetar. Karena dirinci banyak sekali perincian di situ yang itu harusnya bisa diringkas, tapi ketika diperinci banyak sekali, ini berbahaya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan hidayah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, jadi berapa banyak tadi perincian. Ini termasuk yang hal-hal yang merupakan dalil yang merupakan ancaman yang besar kepada orang-orang yang lebih cinta dunia. Ini bisa diringkas orang yang cinta dunia. Yang bisa diringkas orang yang tidak memperhatikan akidah al-wala wal bara'. Qul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Muhammad. Apalagi kalau redaksinya begini, qul, katakanlah wahai Muhammad. Yakni mengesankan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan apa? Menunjukkan ini ancaman besar. Sampai-sampai Allah tidak mau memfirmankan langsung, tapi melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Ini merupakan, itu saja sudah mengerikan. Ya, kalau ini merupakan dalil ancaman, ini sudah mengerikan. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanakum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha. Ini banyak sekali, berapa perincian dari tadi, hitung sendiri. Ya. Ini kaidah dalam tafsir, kalau sesuatu dirinci padahal itu bisa diringkas, padahal Al-Qur'an itu adalah yakni banyak ayat-ayatnya itu meringkas dengan kalimat yang ringkas tapi mengandung makna yang banyak. Itu asalnya dari Al-Qur'an. Itu asalnya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'ul kalim, yaitu bisa diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa menyampaikan makna yang banyak dalam lafaz yang ringkas. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang diberikan, satu-satunya manusia yang diberikan yaitu karunia, yaitu berupa jawami'ul kalim. Maka ketika Al-Qur'an atau ketika hadis itu kemudian memerinci seperti ini, terutama Al-Qur'an, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memerinci seperti ini berbahaya. Ini adalah sesuatu yang kalau kita melakukannya atau melanggarnya, kalau kita melanggarnya maka akibatnya itu besar sekali. Kemadharatan yang didapatkan baik di dunia ataupun di akhirat. Dan kita lihat madarat yang didapat ketika seseorang tidak memperhatikan akidah al-wala wal bara'. Tadi kita sudah sebutkan, akidahnya bisa terancam, akidahnya bisa rusak. Ketika akidah al-wala wal bara' tidak dimiliki seseorang, akidahnya bisa terkikis sedikit demi sedikit. Tidaklah setiap orang yang ketika kita melihat misalkan banyak mahasiswa, sebagian mahasiswa Indonesia yang misalkan kuliah ke luar negeri, ada yang murtad di luar negeri. Ketika di dalam negeri, apa istilahnya kalau zaman sekarang, aktivis, anak rohis. Ya, ini maksudnya dekat dengan keislaman. Walaupun kita nanti bicarakan manhaj dia gimana, nanti saja dulu, betul tidak? Tapi minimal dia muslim. Tapi minimal dia aktif dalam kegiatan-kegiatan keislaman, apapun kegiatannya. Tapi sebagian dari mereka ketika keluar negeri kemudian murtad, nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena akidah al-wala wal bara' inilah yang kemudian ditargetkan pertama kali oleh orang-orang kafir kepada orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau akidah al-wala wal bara' itu kikis pertama kali, maka nanti seluruh din, seluruh akidahnya akan hancur sedikit demi sedikit. Nauzubillah min dzalik. Baik. Wa qala azza wa jalla qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah azza wa jalla berfirman, telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama mereka. Ini kita lihat disebut ini adalah teladan yang baik. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa teladan yang baik? Uswatun hasanah, Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Nabi Ibrahim dan para sahabat beliau. Nabi Ibrahim, setiap nabi punya sahabat. Nabi Ibrahim dan para sahabat beliau, orang-orang yang bersama beliau. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum,
kami berlepas diri dari kalian. Ini barok dari kekufuran, barok dari kesyirikan, barok dari orang-orang kafir dan musyrik. Wa mimma ta'buduna min dunillah, kami juga berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kami kufur kepada kalian, yakni maksudnya kami tidak mencintai kalian. Kami benci kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Dan antara kami dan kalian ada permusuhan dan kebencian, yakni karena Allah Subhanahu wa taala. Abadan, selamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian itu beriman kepada Allah saja. Sampai kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini al-bara' yang dilandaskan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tadi yang kita sebutkan standar yang benar untuk al-wala' wal bara'. Kalau kita melihat musuh dakwahnya Nabi Ibrahim, yakni orang-orang kafir dan musyrik, Namrud dan bala tentaranya dan orang kafir ya di zaman Nabi Ibrahim dan sebelum beliau dan juga setelah beliau sampai akhir zaman, mereka juga memiliki akidah al-wala' wal bara'. Bukankah mereka memusuhi Nabi Ibrahim? Betul? Orang kafir Quraisy. Bukankah mereka memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Betul? Sekedar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid, apakah mereka kemudian enggak masalah, kita mencintai Muhammad, enggak masalah. Kita dukung dakwah, enggak masalah ya. Kita toleransi. Apakah demikian orang-orang kafir Quraisy? Anda tanya? Tidak demikian, betul tidak? Mereka juga punya al-wala' wal bara'. Lalu mengapa kemudian orang-orang liberal atau orang-orang kafir mengatakan bahwa Islam adalah agama kebencian karena mengajarkan al-wala' wal bara'? Padahal mereka juga punya al-wala' wal bara' sama saja. Bedanya adalah standarnya apa? Standarnya adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi disebut di ayat ini adalah uswatun hasanah. Ini adalah teladan yang baik pada diri Ibrahim alaihissalam. Nah, sehingga kita lihat nanti praktik al-wala' wal bara' yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah kemudian beliau ketemu orang kafir kemudian langsung tebas di jalan? Kafir antum, tebas langsung. Tidak. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu Abu Jahal tiap hari di Makkah? Ketemu Abu Lahab, paman beliau sendiri, masih kafir, tebas. Apakah menyuruh Umar untuk langsung tebas? Tidak, betul tidak? Baru ketika kemudian mereka menyerang, baru kemudian jihad, jihad fisabilillah. Jadi diperintahkan awalnya untuk berdakwah, kemudian sekedar mendakwahkan Islam, orang-orang kafir langsung barok. Nah, jadi siapa yang duluan? Betul tidak? Siapa yang duluan? Baik. Wali anna muwalata man haddallaha wa mudaratihi tadullu ala anna ma fi qalbil insan minal imani billahi wa rasulihi dhaif. Jadi mencintai orang-orang yang membenci Allah dan bersikap mudarah terhadap orang-orang yang membenci Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah. Mudarah itu yakni kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan mereka. Bukan dalam rangka supaya mereka itu tergerak hatinya kepada Islam, bukan, tapi dalam rangka untuk cari muka kepada mereka. Itu namanya mudarah. Jadi mencintai orang-orang yang membenci Allah dan melakukan mudarah kepada mereka, itu menunjukkan bahwa keimanan yang ada di hati seseorang, keimanannya kepada Allah dan Rasulnya itu lemah. Dikit lagi ya. Li'annahu laisa minal aql ayuhibbal insanu syai'an huwa aduwwun li mahbubihi. Karena tidak termasuk logika akal. Nah, ini masuk dalil akal ini sekarang. Kalau tadi kan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Sekarang dalil akal. Tidak masuk akal kalau seseorang itu mencintai sesuatu yang menjadi musuh bagi orang yang dia cintai. Kalau kemudian kita punya orang tua, kemudian ada orang musuh dan membenci orang tua kita, kemudian kita kira-kira mencintai orang tersebut atau tidak? Atau kita akan juga ikutan benci? Secara tabiat kita akan ikutan benci orang yang membenci orang tua kita. Ini adalah tabiat manusia, ada pada diri setiap manusia. Tidak masuk akal kalau seseorang itu mencintai sesuatu padahal sesuatu ini dibenci oleh Allah. Kalau memang dia cinta Allah, maka dia harus benci ini juga. Wa muwalata al-kufar wa muwalatul kufar takunu bi munasaratihim wa muawanatihim ala ma hum alaihi minal kufar wad dhalal.
Mencintai orang kafir itu maksudnya adalah dengan menolong mereka, memberikan pertolongan kepada mereka, mendukung mereka terhadap kekufuran dan penyimpangan mereka. Jadi menyebarkan akidah mereka, membenarkan akidah mereka, mengiyakan akidah mereka, apalagi kemudian ikutan mendakwahkan, menyebarkan tadi akidah mereka. Ini termasuk berwala kepada orang kafir, termasuk cinta kepada orang kafir ketika membenarkan akidah mereka, ketika menyebarkan bahkan akidah mereka. Wa mawaddatuhum takunu bi fi'lil asbab allati takunu biha mawaddatuhum fatajidu yuwadduhum ayatlubu waddahum bi kulli tariq. Nah, kemudian cinta kepada orang kafir itu adalah dengan melakukan sebab-sebab yang di situ ada kecintaan kepada mereka. Fatajiduhu yuwadduhum. Kemudian sehingga dia mendapati dirinya itu mencintai orang kafir. Yani mengharapkan kecintaan mereka bikulli tariq, dengan seluruh berbagai metode dia ingin cari muka atau ingin mendapatkan kecintaan dari orang kafir. Wa hadza la syakka yunafil iman kullahu aw kamalahu. Maka ini tidak diragukan lagi, ini menafikan keimanan seluruhnya ataupun sebagiannya, keseluruhan keimanan sehingga menjadi kafir, atau kesempurnaan iman, yakni menjadi imannya menjadi cacat, tidak sempurna. Fal wajib 'alal mu'min mu'adatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin ilaih. Maka wajib bagi setiap mukmin untuk memusuhi orang yang membenci Allah dan Rasulnya, walaupun orang tersebut adalah kerabat dekatnya, kerabat terdekatnya. Wa buduhu wal bu'du anhu walakin hadza la yamna'u nasihatahu wa da'watahu lil haqq. Dan wajib baginya untuk membenci orang tersebut, orang yang membenci Allah dan Rasulnya, dan menjauh dari orang tersebut, yakni tidak menjadikan sebagai teman dekat. Walakin hadza la yamna'u nasihatahu wa da'watahu lil haqq. Akan tapi ini tidak menghalangi dia untuk yakni memberikan nasihat kepada orang yang membenci Allah dan Rasulnya tersebut, tidak menghalangi kita untuk berdakwah kepada al-haq, kepada orang tersebut, tidak menghalangi kita juga untuk berperilaku dengan adab dan akhlak yang baik kepada orang tersebut, yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi bedakan antara adab dan akhlak yang baik, kalau itu untuk semua orang, termasuk kezaliman itu dilarang untuk semua orang. Kepada orang kafir dilarang, apalagi kepada sesama muslim, berbuat zalim kepada sesama muslim. Jadi al-wala' wal bara' tujuannya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk menjaga din, menjaga keimanan, menjaga din kita, menjaga keimanan kita supaya tidak semakin lama terkikis. Dan tadi kita sudah sebutkan juga, kita tekankan sekali lagi, al-wala' wal bara' itu dimiliki oleh setiap orang, tetapi standarnya berbeda-beda. Dan muslim harus mengikuti standar yang hak dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita cinta karena Allah dan kita benci karena Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.